warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, dan yang termanis yang akan terjadi di hari ini ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan saya terus berusaha mengajak Anda untuk kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dengan terus berdoa, berikhtiar, dan berjuang untuk sebuah kehidupan yang semakin baik. Jadi buat yang masih mengatakan ini syirik atau musyrik, berarti Anda yang masih labil dan masih galau dalam hal keimanan. Ayo tingkatkan ya. Segala hal harus dikuatkan di dalam batin sehingga tidak goyah oleh hal apapun. Dan ini hanya sebuah motivasi untuk menjadi panduan ya, untuk menjadi semakin hari semakin baik. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita akan mulai untuk mengambil satu persatu kartu tarot yang akan mewakili kehidupan Anda untuk hari ini. Sekarang kita mulai untuk Aquarius. The Emperor, Raja Diraja, tangguh, kuat, bertenaga, dan punya semangat untuk menerabas segala halang rintang dalam kehidupan dan menyemangati diri untuk kuat kalau ada masalah, untuk tangguh dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan walaupun kadang lelah, kadang merasa kok nggak ada akhirnya gitu ya. Dan semoga menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Tapi tidak boleh melakukan sesuatu yang terkesan kita mengintimidasi atau menekan atau memaksa seseorang ya. Harus belajar lebih low profile, kemudian membumi gitu ya. Dan yang terpenting adalah kebaikan kita yang harus terus mengalir dalam kehidupan. Dan buat yang berpasangan, hindarkan sikap mendominasi atau memaksakan keinginan supaya pasangan tidak merasa disudutkan atau dipaksa untuk mengizinkan sesuatu yang sebetulnya dia kurang berkenan. Jadi harus dibahas secara hati ke hati sehingga ditemukan jalan tengah untuk melakukan sesuatu atau menjalani sesuatu yang belakangan mungkin agak beda pendapat atau mungkin belum satu ide gitu ya. Dengan kesabaran insya Allah ditemukan titik temunya ya. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, usaha keras Anda akan berhasil kalau Anda menambahkan dengan kesabaran, dengan keyakinan dan kedewasaan. Jika Tuhan sudah turunkan jodoh untuk Anda, maka segala sesuatu akan jadi lebih mudah dan lebih lancar jalannya. Ini yang paling penting adalah rasa percaya diri. Kalau Anda percaya diri, maka ketika melakukan pendekatan nggak akan ada masalah ya. Kemudian buat yang belum ada siapapun tentang cinta-cintaan, Anda sekarang sedang menikmati proses kehidupan Anda, sedang menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan untuk membuktikan bahwa Anda memang bisa kok menjalankan tugas yang dipercayakan, bisa melewati berbagai halang rintang untuk menuju satu target yang diberikan gitu. Jadi pembuktian bahwa Anda adalah orang yang pas, orang yang tepat ketika diberi tugas, ketika dihadapkan pada persoalan yang besar. Dan jiwa leadership Anda makin tertantang untuk menunjukkan bahwa Anda bisa mengarahkan segala sesuatu menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan tercapai ya. Yang berikutnya adalah Pisces. Coba kita lihat Pisces. Iya. Pembantu koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini adalah support Anda kepada semua pihak untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan arahan Anda, sehingga kehadiran Anda selalu memberi semangat membantu semua pihak yang membutuhkan ya. Dan kemudian untuk yang berpasangan, tiada lain adalah cara Anda untuk membuat pasangan Anda yakin semua halang rintang akan dapat terlewati, segala sesuatu yang menjadi harapan dan cita-cita dapat terwujud asalkan Anda dan pasangan kompak ya, kompak untuk mendiskusikan apa saja yang ingin dilakukan, apa saja yang ingin dicapai, apa saja yang harus dikerjakan ketika
menapaki kehidupan agar ke depan berjalan dengan lancar, bahagia, dan sukses. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang membutuhkan seseorang menjadi penengah atau mediator atau comblang, Anda nggak usah sungkan. Apalagi kalau menawarkan jasa pencomblangan adalah teman baik atau sahabat Anda ya. Siapa tahu ini mempermudah untuk proses Anda dengan seseorang jadi menyatu. Dan buat yang belum ada siapapun, keterlibatan Anda dalam kegiatan pekerjaan ataupun usaha, sesungguhnya ini adalah tujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menambah nilai income yang selama ini sedang Anda kejar targetnya supaya pundi-pundinya bertambah. Jadi inginnya uang nambah, pekerjaannya makin bagus, karirnya meningkat atau usahanya berkembang. Nah, dibutuhkan keseriusan, kerja keras, dan tentunya tetap terus berdoa semoga Tuhan berikan kemudahan jalan untuk hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Aries. 8 koin. Anda sedang tergesa-gesa dengan segala hal yang harus diselesaikan di hari ini. Harus tetap semangat, yakin bahwa tidak ada kendala. Karena kalau Anda semangat mengerjakan semuanya, insya Allah lancar. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi langkah Anda karena semangat, gesit, dan punya target untuk bisa menuntaskan semua tugas di hari ini. Dan tentunya Anda pun ikut melibatkan pihak-pihak yang mensupport terlaksananya tugas tanggung jawab yang diberikan ya. Dan buat yang berpasangan, Anda dekat ataupun jauh ya, misalnya ada yang long distance, Anda berusaha terus terkoneksi, terus terhubung komunikasinya. Di sini 8 koin terhubung yang kadang-kadang Anda kangen terus, sayang terus ya, inginnya mendengar kabar dari dia, inginnya komunikasi dengan dia, inginnya bersama dengan dia. Semoga itu bisa dijalankan dengan baik. Hindarkan cemburu, hindarkan prasangka yang bisa memicu pertengkaran atau emosi yang tadinya sudah redam ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, 8 koin adalah gambaran di mana ada proses yang bisa berjalan dengan cepat kalau Anda menuju pada sasaran yang tepat ya, orang yang tepat, sosok yang sesuai dengan kriteria, dan komunikasinya lancar, tidak terkendala. Ini yang akan memudahkan Anda bisa dekat dengan seseorang. Kalau tidak, yang tadi syarat-syarat yang saya sebutkan, mungkin prosesnya agak tersendat-sendat ya. Dan buat yang sedang tidak ada cinta-cintaan, sedang memproses hidupnya dengan serius supaya karirnya melesat gitu, berarti Anda harus kembangkan potensi diri Anda, terus tambah ilmu pengetahuan, wawasan pergaulan, koneksi di dalam pergaulan. Ini yang akan membantu mendorong Anda dalam berkehidupan itu melesat ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Raja tongkat, elemen api, terkait dengan semangat, kekuatan, energi yang besar untuk menyelesaikan dan menuntaskan tugas tanggung jawab di hari ini. Dan tentunya semangatnya itu dibarengi dengan kesehatan yang tetap terjaga supaya tidak terganggu segala aktivitas, nggak loyo, ngantuk, lemas, dan sebagainya ya. Dan kemudian yang berpasangan, posisi Anda menunjukkan bahwa Anda amat sangat memperhatikan bagaimana situasi kondisi pasangan Anda supaya bisa tetap merasa diperhatikan, tersupport, kemudian terjaga dengan baik komunikasinya, merasa dijaga, diperhatikan, didengarkan, dimanja. Wah, ini yang akan membuat pasangan selalu merasa hubungan ini berjalan dengan baik dan bergairah. Ya, ini yang harus dijaga ya, jangan sampai ada pertengkaran, salah paham, saling tuduh, kesel-keselan. Ini yang akan memicu kepada kondisi hubungan yang gak sehat. Jangan sampai lakukan itu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus yakin bahwa sebagai sosok yang memiliki keyakinan orang tersebut memiliki sinyal positif jika didekati, maka lakukan. Tapi Anda harus penuhi dulu kriteria yang sesungguhnya ingin Anda peroleh dari seseorang yang kelak jadi pendamping hidup Anda. Jangan gara-gara cinta buta, naksir berat, segala kriteria itu Anda hempaskan. Nah, nanti begitu berjalan, sudah sama-sama baru dia berasa, kok nggak cocok ya, kok beda ya, kok aneh ya. Jangan sampai ya, harus tetap pakai akal sehat. Kemudian buat yang sedang sibuk-sibuknya nggak mau mikirin cinta-cintaan, jalani beban tanggung jawab yang diemban dengan segala sikap dan pemikiran yang positif. Dan Anda harus yakin bahwa
tanggung jawab sebesar apapun yang diberikan pada Anda akan berjalan dengan lancar, akan terlaksana dengan baik, dan penuh semangat untuk membuktikan bahwa Anda adalah orang yang tepat. Anda adalah orang yang selalu terencana dalam pekerjaan dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, dan tentunya berbalik kepada Anda akan menambah income, karena revenue dari apa yang Anda kerjakan itu timbal baliknya adalah hasil yang tentunya menjadi bagian dari hasil kerja yang sudah optimal, dan tentu ini akan mendorong Anda untuk karirnya meningkat, atau kalau berkaitan dengan usaha atau bisnis akan bertambah pelanggan atau customer, kemudian akan berkembang usaha atau bisnisnya ya. Berikutnya adalah Gemini. Kita lihat 8 piala elemen air terkait dengan perasaan. Ada Gemini yang lagi ngambek, ada Gemini yang lagi diliputi rasa lelah, kecewa, padahal segala hal sudah diperoleh ya, keberhasilan, tersedianya fasilitas, tersedianya kesempatan begitu. Mungkin karena ada beberapa hal yang tidak cocok, yang tidak sesuai, membuat Gemini merasa galau dan ingin mencari perubahan atau ingin pergi meninggalkan sesuatu yang tidak membuat dirinya nyaman. Nah, kalau hal ini yang sedang Anda rasakan, coba tenangkan dulu, pikirkan baik-baik hal apa yang ingin dilakukan supaya kejenuhan, kekesalan, kemarahan Anda bisa diredam dan Anda bisa lebih realistis lagi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas Anda dan sesuatu yang wajar. Jadi tidak terkesan di mata orang lain Anda misalnya ngambek berlebihan, marah berlebihan, kesal berlebihan, atau kecewa berlebihan ya. Boleh saja Anda ingin mencoba peruntungan, misalnya mau pindah pekerjaan, mau mendapatkan kesempatan atau peluang yang lebih baik untuk kehidupan Anda, atau ingin pindah ke tempat yang tidak terlalu membebani pikiran dan perasaan Anda. Mungkin Anda sudah nggak betah gitu ya. Hal apapun itu harus dipikir dengan tenang dan jernih, jangan keburu-buru. Kayak teman saya, dia belum mendapatkan tempat yang baru tapi sudah berhenti bekerja. Setelah berhenti baru nyesel, kok nggak datang-datang peluang yang baru ini. Nah ya, itu yang namanya memutuskan sesuatu karena emosi, akhirnya nyesel sendiri. Jangan sampai dilakukan hal itu ya. Dan yang terpenting hari ini Anda coba menterapi diri Anda bagaimana cara bisa membuat happy. Terkadang katanya ada yang bilang kalau minum hot chocolate ya, minum coklat hangat, itu bisa membuat perasaan lebih tenang, ngambeknya berkurang, kesalnya berkurang, sehingga berpikirnya bisa lebih jernih. Katanya itu terapi atau tips yang saya baca di sebuah majalah. Kemudian buat yang berpasangan, hindarkan berdekatan dengan orang yang sebetulnya memicu kecemburuan pasangan. Jangan biarkan seseorang yang iseng atau jahil itu mengganggu ketentraman dan kenyamanan hati pasangan Anda. Kalau memang ada yang berusaha terus menggoda, Anda yang harus dengan tegas menghindar atau menjauh lebih baik daripada terus-menerus membuat perasaan seseorang itu jadi cemas, tidak yakin dengan situasi kondisi hubungan yang kayaknya kok didekati terus sama pengganggu atau penggoda gitu ya. Tapi kalau memang Anda menyadari ada bahaya yang mengancam di antara Anda dengan pasangan, Anda harus bisa lebih mendekat dan merapat supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Jangan sampai berpikiran Anda jadi membandingkan orang yang Anda sayangi dengan seseorang yang lain. Ini namanya godaan datang menerjang, harus segera dipagari ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau Anda belum yakin, hanya sekedar untuk ingin coba-coba dekat dengan seseorang, jangan dilakukan. Lebih baik jadikan dia teman baik. Kalau perasaan Anda amat sangat suka tapi Anda juga nggak yakin untuk menjadikan dia seseorang yang spesial, lebih baik Anda kenali dulu lebih banyak tentang sosoknya, jadikan dia teman baik sampai Anda yakin memang Anda tidak salah pilih. Maka ketika Anda juga tahu dia punya sesuatu atau rasa yang sama, insya Allah proses pendekatannya nggak ada yang sulit ya. Jangan sampai ini gambarannya baru dekat, nggak sesuai, orangnya udah terlanjur jatuh cinta, Anda buru-buru pergi mencari seseorang yang lebih menarik, itu namanya kejam. Jangan sampai ya. Dan buat yang belum ada siapapun, mungkin saat ini Anda amat sangat tidak tertarik untuk melibatkan diri dengan urusan cinta karena belum bisa move on dari rasa sakit yang pernah ada. Karena pernah merasa dihianati, pernah merasa diselingkuhi, ada yang nggak setia dalam menjalani komitmen. Maka yang perlu Anda lakukan adalah
fokus dengan segala aktivitas hidup Anda untuk yang dilaksanakan di hari ini ya. Untuk yang berikutnya adalah Cancer. Coba kita lihat Cancer. As tongkat, Ace of Wands. Ini menggambarkan Anda mendapat kesempatan hari ini untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk mencapai target terbesar yang ingin dilakukan di hari ini. Bingung mau ketemu siapa, bingung mau datang yang di mana gitu karena banyak pilihan. Coba tenangkan pikiran dan perasaan Anda, gunakan skala prioritas, akhirnya Anda akan rela pergi ke satu tempat dan mau pergi ke satu tempat dan merelakan yang lain yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan Anda atau tidak terlalu penting ya untuk dipaksakan hadir karena misalnya hanya sekedar hura-hura atau senang-senang. Tapi kalau yang satu penting didatangi atau Anda ikut serta karena akan mendorong sebuah perubahan bagi masa depan hidup Anda. Dan yang terpenting adalah tunjukkan sikap sebagai orang yang kesatria, yang berjalan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan dan penuh tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ketika Anda diberikan kepercayaan, semua akan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan target-target yang diharapkan ya. Dan untuk yang berpasangan, menunjukkan bahwa cinta Anda begitu kuat kepada orang yang disayangi. Ini adalah cara bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh dan all out ketika mendapatkan amanah untuk bisa menjaga seseorang yang Anda cintai itu bahagia, penuh semangat dan penuh cinta. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, harus sungguh-sungguh juga menunjukkan bahwa Anda ingin dekat dan membangun satu jalinan hubungan yang kelak akan membangun satu kehidupan rumah tangga. Kalau memang dia memberikan sinyal positif, berarti pendekatannya harus lebih intens ya supaya cepat jadiannya. Dan buat yang belum ada siapapun, sepertinya ada tugas besar yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi proses kehidupan penting yang harus dituntaskan. Dan ini adalah bentuk bahwa Anda mendapatkan keberuntungan, tangan di balik awan menembus, tangan bercahaya memegang tongkat. Hari ini Anda penuh semangat mengisi kehidupan sebagai lajang yang penuh dengan harapan bahwa hidup akan sukses, hidup akan maju, dan yang terpenting adalah mengisi kehidupan Anda dengan wawasan pengetahuan yang terus bertambah ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. Coba Leo kita lihat 9 piala, 9 of Cups, didominasi oleh perasaan, intuisi yang kuat, tugas-tugas yang ingin dituntaskan dengan penuh tanggung jawab, dan kebersamaan dengan orang-orang yang satu visi satu misi. Semoga saja ini membuat Anda terinspirasi untuk mencapai satu keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup ya. Dan buat yang berpasangan, Anda boleh saja yakin pasangan Anda tenang, nyaman, tapi kalau overconfidence nanti ada celah di mana Anda lengah. Nanti pasangan Anda tiba-tiba dicaplok orang, Anda nggak tahu karena udah yang penting udah jadian, yang penting dia milik saya, yang penting dia jadi pacar saya, yang penting dia di tunangan saya, tapi Anda tidak all out dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Anda terlalu yakin bahwa pasangan Anda itu udah dicintai, sudah yakin, puas dengan menjadikan pasangan, tapi tidak mendapatkan sentuhan hatinya, perhatiannya. Ini yang kadang-kadang kalau klien saya curhat, akhirnya ada celah atau jeda di mana itu adalah ruang rawan. Tiba-tiba pasangannya digondol sama bango, digondol sama bebek, ya gitu ya, sama ayam gitu, kukuruyuk. Jangan sampai ya, harus tetap merapat, mendekat, saling peduli, saling cinta. Itu penting sekali ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau Anda merasa pede banget gitu bahwa semua orang pasti suka, semua orang pasti ngelihat saya oke, finansial saya oke, tampilan saya ganteng atau cantik, sehingga Anda tuh agak meninggikan hati. Ini yang berbahaya. Harus tetap low profile sehingga membuat orang tuh merasa tenang, nyaman, adem, ayem, dan akan membuat dia betul-betul jatuh cinta, nyaris tergila-gila gitu ya. Ini yang akan membuat Anda punya nilai plus. Segala sesuatu sudah dimiliki secara lahir maupun batin sebagai sosok lajang yang tampilannya oke, percaya diri penuh ya. Tapi kalau pendekatannya nggak asik, pasti semua orang nggak akan berhasil Anda dekati. Maka yang saya bilang tadi, tetap membumi ya, low profile, kemudian Anda hangat sikapnya,
tidak pernah terkesan jadi orang yang tinggi hati, yakin deh proses pendekatan ini akan jauh lebih mudah daripada Anda merasa terlalu yakin orang lain yang suka dengan Anda ya. Dan buat yang sedang tidak ada siapapun cinta-cintaan, ini menggambarkan bahwa Anda merasa sudah cukup situasi sekarang, saya nggak lagi butuh pacar-pacaran dulu, saya mau mengembangkan karir, saya mau mengembangkan usaha, bisnis, yang penting pundi-pundi saya bertambah, tabungan saya banyak, saya bisa misalnya bisa DP rumah, DP mobil yang saya mau, atau bahkan mungkin beli cash karena rezeki Anda lagi mengalir deras gitu, dan membahagiakan orang tua, ngajak dia pergi ke satu destinasi pariwisata yang buat orang lain mahal, buat Anda kecil, kete gitu ya, untuk bisa membawa dia happy ya, membawa orang tua Anda bahagia, bersyukur punya anak yang berbakti ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Virgo, kita lihat strength, kekuatan. Ini kartu Mayor Arcana. Kekuatan spiritual sedang hadir di dalam kehidupan Anda. Merasa cukup mampu mengatasi situasi kondisi kehidupan baik dalam susah maupun senang. Karena Anda yakin di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Jadi apapun itu jiwa Anda kuat, mampu menghadapi apapun tantangan yang ada, dan akan menemukan jalan keluar dari segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan Anda. Karena ini dominasinya adalah kekuatan batin yang tidak akan mampu tergoyahkan oleh kesulitan hidup apapun. Ini yang harus bisa jadi contoh siapapun, karena Anda sudah menerapkan hidup yang tepat. Kalau belum, gimana Mbak Endang terapkan seperti itu ya? Saya bukan Virgo yang seperti itu. Belajarlah untuk menjadi Virgo yang tangguh, yang kuat, bahkan tidak mudah tergoda, tidak kuping tipis, tidak hati yang lembek, tapi hati yang tangguh menghadapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Anda ya. Dan buat yang berpasangan, strength, kekuatan. Anda harus yakin bahwa Anda mampu menjadi sosok yang setia, sosok yang mampu mengarahkan pasangan menjadi orang yang tangguh, sukses, dan ini adalah kekuatan yang bersambung. Anda dengan dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi pasangan yang bisa menjadi panutan gitu ya. Jadi kalau ada godaan, rayuan, kiri kanan, jangan sampai Anda terperosok, malah masuk ke lubang jurang yang dalam sehingga kegagalan yang ditemui. Kegagalan dan kesedihan yang berkepanjangan karena kesalahan fatal yang terjadi. Jangan sampai ya, karena ada orang yang saya kenal akhirnya kehidupannya seperti itu. Kenapa? Kupingnya tipis, dirayu, dipuji langsung meleleh gitu ya. Dipuji dikit langsung melambung, Ethernetnya jebol karena terbang gitu. Jangan sampai. Anda harus bisa membuat satu komitmen yang kuat, satu komitmen yang tangguh, jadi nggak bisa dengan mudah diganggu atau masuknya pihak ketiga ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus yakin kalau sudah jodoh nggak akan kemana. Di sini strength, ada perempuan sebagai guardian angel yang akan menggiring atau menuntun Anda menemukan soulmate-nya. Di sini ada angka 8, infinity, bercahaya keemasan. Jika memang dia adalah soulmate Anda, insya Allah apa yang ada di dalam diri dia itu cocok dengan Anda. Anda seperti melihat cermin, seperti melihat diri Anda ada di dalam dia, maka kecocokan dan sehati yang akan terjadi di antara Anda dengan dia. Dan buat yang belum ada siapapun, Anda dalam kondisi yang merasa kuat, tangguh, mampu menghadapi apapun yang ada di kehidupan tanpa ada satu keraguan pun untuk bisa sukses menggapai hal-hal yang menjadi impian Anda. Dan mudah-mudahan ini akan membuat Anda berhasil untuk melewati berbagai kendala di dalam kehidupan ya. Berikutnya Libra, sudah siap? Saya ambil satu kartu untuk Libra. Peruntungan Anda hari ini seperti apa sih? Spiritual lagi, kayaknya nggak mau kalah sama Virgo. Ini Mayor Arcana juga, The European, pendeta. Ini adalah simbol di mana Anda hari ini mencoba untuk belajar tenang, yakin, kuat, sabar untuk melewati segala hal yang terjadi di hari ini, menghadapi dengan keyakinan bahwa jika penuh dengan kesabaran, ketekunan, tugas apapun yang dikerjakan bisa berlangsung dengan lancar dan sukses, tidak ada kendala, dan Anda mampu mengayomi hati siapapun yang bekerja sama dengan Anda. Nggak merasa tegang, nggak merasa tertekan. Ada loh, orang kerjasama dengan seseorang bawaannya tertekan, kesel, gondok gitu ya, kayaknya nih orang nggak asik banget. Jangan sampai. Anda harus bisa menjadi sosok yang menyenangkan dan membuat orang lain
bersemangat ketika bekerja bersama-sama ya. Dan buat yang berpasangan, selalu ingat ikrar cinta yang pernah diucapkan, ikrar bahwa akan selalu bersama, akan selalu kuat membangun satu hubungan, akan berusaha sekuat tenaga membahagiakan satu sama lainnya. Ini yang akan membuat peluangnya kecil buat pihak ketiga masuk sebagai pengganggu atau gedor-gedor pintu hati Anda atau pasangan ya. Kenapa? Jadi diskusinya itu harus lebih banyak kesadaran akan cinta, kesadaran akan sebuah hubungan yang prosesnya tuh nanti bisa bikin hidup Anda bahagia, lahir batin, bahkan sejahtera. Kalau sudah sejahtera, insya Allah apapun yang diharapkan itu bisa tercapai. Secara finansial cukup, secara batin tenang, secara komunikasi lancar. Ini yang menjadikan potret sebuah hubungan yang ideal. Semoga itu yang Anda miliki ya. Dan untuk yang sedang melakukan pendekatan, mau sukses ketika melakukan pendekatan dan mendapatkan sambutan, Anda harus gambarkan bahwa Anda sedang mencari calon pendamping hidup, bukan buat cari pacar-pacaran, ayang-ayangan. Itu namanya have fun ya. Tapi kalau mencari sosok pendamping hidup, artinya Anda serius ya. Fokus terhadap rencana membangun satu kehidupan ke jenjang yang lebih serius ya. Mudah-mudahan segera ditemukan calonnya. Dan untuk yang sedang tidak mau diganggu urusan cinta, sedang konsentrasi merintis hidup untuk bisa sukses di karir, sukses di bisnis, sukses di usaha, artinya Anda sedang menempa diri untuk kuat menghadapi segala godaan, tidak mau ikut terlibat dalam usaha yang terlarang, tidak mau ikut terlibat dalam pergaulan yang terlarang gitu ya. Anda ingin hidup Anda itu damai, tentram, secara spiritual juga berkembang. Banyak anak muda sekarang yang sudah tertarik untuk pengembangan diri secara spiritual. Mereka ikut misalnya perkumpulan yang membahas tentang bagaimana pengembangan pribadi dengan mengencangkan kekuatan energi ruh, energi aura dan sebagainya. Ini yang menjadi satu hal yang akan menjadi kekuatan energi yang membesar secara lingkungan. Ini Anda menularkan getaran frekuensi positif dan akan banyak orang yang ikut terlibat di dalam aktivitas Anda ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Kita lihat Three of Pentacles, koin, elemen tanah. Ada komunikasi yang sedang Anda laksanakan, ada transaksi, ada penawaran, ada kerjasama, ada rencana untuk sebuah ikatan bisnis yang dilakukan. Dan hari ini Anda harus bisa mengajak semua pihak ikut terlibat supaya tidak ada yang one prestasi. Jadi kalau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, pastikan bahwa ketika melakukan ikatan kontraknya atau sign kontraknya itu semua klausulnya tidak ada yang cedera gitu, tidak ada yang salah. Jadi nanti tidak ada alasan kalau ada yang ingkar, kan kemarin begini, padahal itu kan Anda lengah atau lalai untuk bisa menyisir, menyeleksi ada yang kurang atau yang salah apa enggak gitu ya. Dan buat hari ini mungkin ada yang sedang melakukan pemenuhan dari kebutuhan transaksi yang dipesan oleh customer. Anda sedang melakukan penagihan terhadap customer, mungkin hari ini jatuh tempo dan Anda ingin dan berharap semua yang sedang dilakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar, tagihannya bisa terbayar gitu ya. Oke, dan juga kalau Anda harus melaksanakan pembayaran atas tagihan usaha atau memang tugas Anda di perusahaan, semoga tidak sampai lupa sehingga kena denda nih gara-gara satu lembar terselip di meja gitu ya. Oke, dan buat yang berpasangan, yang paling penting dilakukan adalah komunikasi dua arah. Jangan egois, jangan egosentris. Kadang belajar mendengar akan jadi tahu sebetulnya pasangan Anda itu ingin apa. Ingin diperhatikan, ingin jalan-jalan, ingin berduaan, atau ingin supaya Anda lebih perhatian dengan apa yang sedang berlangsung saat ini di antara Anda dengan pasangan. Karena ada yang merasa, udah deh nanti aja kalau yang buat yang pacaran nih, ya udah nanti kalau udah waktunya kita juga bakal menikah, tapi nggak pernah dibahas. Ya terus sampai kapan? Ada klien saya sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Saya bilang, udah bisa SMP tuh, udah bisa lulus SMP. Kok pacaran sampai 15 tahun? Itu mah nggak serius. Saya bilang, kalau serius bahkan 1 tahun aja nggak akan lewat, dia bawaannya sudah ingin nikah. Itu suami saya, belum ada setahun, yuk nikah gitu. Ya saya mah, hayu, ya gitu ya. Dan yang pasti kalau Anda memang
komunikasi dua arah ini berlangsung dengan baik, ada beberapa hal yang memang akan meningkat ya, komunikasinya akan punya kualitas yang positif dan berkembang kepada arah menuju cara mencari bagaimana bisa sejahtera ya. Dan buat yang melakukan pendekatan, sepertinya akan ada pihak ketiga yang ikut campur supaya Anda dengan seseorang itu jadian. Butuh comblang gitu ya. Kalau comblang itu terlibatnya yang paling asik tuh, dia bisa komunikasi ke kiri, komunikasi ke kanan, kemudian menyatukan dua hati. Sehingga kalau ada apa-apa pasti comblangnya yang diserbu. Kok begini, kok begitu, akhirnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau Anda memang membutuhkan pihak ketiga supaya, karena tipe pemalu gitu ya, pihak ketiga ini sangat berarti untuk membuat Anda dengan seseorang bisa makin dekat. Dan buat yang belum ada siapapun, kelihatan sekali Anda tuh yang dipikirkan gimana sih tabungan saya bisa naik, tabungan saya bertambah, kerjaan saya, karirnya meningkat. Kalau tabungan saya bertambah, saya kan bisa jalan-jalan setiap tahun ke luar negeri, saya bisa ngajak orang tua plesiran, saya bisa beli sesuatu yang sudah lama saya inginkan gitu ya, segala perangkat gadget lah, atau hal-hal yang terkait dengan barang elektronik yang menjadi favorit Anda, atau mungkin mau ganti kendaraan, apapun itu, yang penting adalah etos kerja Anda yang ditingkatkan kualitasnya, komunikasi yang dijalin dengan baik dengan semua pihak, dan jangan lupa pergaulan yang makin luas itu juga salah satu sarana untuk bisa membuat karir Anda bisa melesat. Karena katanya banyak teman, banyak rezeki. Kalau dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Kata klien saya, banyak anak nambah biaya mbak. Gitu, betul juga ya. Tapi kalau banyak teman, banyak rezeki, itu betul sekali. Kenapa? Ketika saya dulu habis di bank kerja gitu ya, terus saya kenalan dengan orang radio. Saya kerja di radio, kerja dulu 2 tahun, baru diminta lamarannya sama HRD. Kemudian saya kerja di televisi, saya setahun dulu menjadi reporter, setelah itu baru diminta lamarannya sama HRD. Kenapa? Saya punya potensi untuk menjadi seorang reporter yang katanya cukup mampu dengan basic penyiar radio gitu ya. Dan baru diminta lamarannya. Itu kenapa? Teman yang banyak, link yang luas, sehingga peluang diberikan. Mau nggak ini ya mau, mau nggak ini ya mau, karena bagus gitu ya. Itu yang harus dikembangkan buat seorang lajang yang saat ini ingin mengembangkan diri supaya bisa sukses ya. Oke, kemudian buat yang berikutnya adalah Sagittarius. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Hidup itu selalu berproses, kadang up, kadang down. Kalau lagi up jangan lupa diri, kalau lagi down jangan jatuh gitu ya. Kita malah berusaha mengoreksi diri, memperbaiki supaya bisa mencari hal-hal apa yang bisa mengubah semuanya menjadi baik lagi, meningkat lagi. Tapi kalau lagi up, coba lihat adakah yang bisa dibantu, adakah yang bisa dikerjakan jauh lebih mudah dengan fasilitas yang dimiliki, supaya apa yang Anda lakukan ketika jatuh, Anda sudah punya banyak hal yang bisa mendongkrak bangkit lagi. Ini yang penting dalam kehidupan itu juga yang sering saya ingatkan, dekatlah dengan orang yang berpengalaman yang akan membimbing Anda ke jalan yang benar. Dalam pekerjaan akan diarahkan untuk bisa benar, tepat, lancar dan sukses. Kalau dalam pergaulan, bergaulah dengan orang yang memberi energi positif supaya Anda meniru hal-hal kebaikannya, di copy paste ya, diduplikasi sehingga Anda pun menjadi sosok yang baik. Jangan nyemplung di area yang sebetulnya terlarang, menghancurkan reputasi Anda, terlalu berspekulasi dengan hal-hal yang berbahaya, itu yang harus dihindarkan ya. Kalau Anda mampu menciptakan diri Anda dalam lingkungan yang benar, yang positif, insya Allah keberuntungan yang positif pula yang melingkari kehidupan Anda. Kemudian yang berpasangan, ini juga berkaitan dengan bagaimana memaintain sebuah hubungan. Hubungan itu memang up and down, namanya juga hati ya, nggak pernah tuh stabil, happy, cinta, bergairah, romantis, nggak mungkin lah. Ini malah oglek hatinya nanti. Kadang up, kadang down. Nah kalau lagi down itu harus ada cara untuk bisa mengantisipasi, jangan sampai down malah diisi sama orang lain, itu namanya error ya. Kalau lagi down justru mencoba merapat, cari hal-hal positif yang ada dalam diri pasangan. Apa yang membuat Anda jatuh cinta, apa yang membuat Anda bahagia, apa yang membuat Anda merasakan greget-gregetnya waktu ingin dekat, waktu berpacaran, waktu mulai naksir.
Ini yang membuat Anda menjadikan pasangan Anda itu seperti pacar terus ya. Kalau yang masih pacaran ya tingkatkan kualitasnya supaya punya langkah supaya bisa segera disahkan. Tapi kalau yang sudah menikah, kenapa diciptakan suasana seperti pacaran terus? Supaya punya romantika cinta yang seru gitu, greget-gregetnya. Jadi kayak ada desire gitu, gairah yang hidup di antara Anda dengan pasangan. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau sekarang masih mencoba tebar pesona, masih belum yakin dengan seseorang, jangan dekati dulu, jangan kasih peluang bahwa dia akan dijadikan pacar. Sementara mata Anda masih kemana-mana, hati Anda masih terbang ke kiri ke kanan. Nanti yang ada adalah seseorang yang kecewa karena sikap Anda membuat orang patah hati. Layu sebelum berkembang, berkembang aja belum udah layu kayak kembang, udah kelihatan bakal mekar, nguncup. Kenapa? Karena digrauk sama kucing, karena dipatok sama ayam, harusnya berkembang indah, dia nguncup lagi. Itu sama saja Anda melakukan satu kekejaman terhadap seseorang yang sebetulnya mungkin punya hati yang tulus, tapi pasti bukan Anda ya. Kalau Anda pasti pelan, tapi pasti mau mendekati seseorang yang Anda yakin akan bisa menciptakan satu hubungan yang bahagia. Dan buat yang belum ada siapapun, Anda seperti ingin mencoba berpetualang dengan kehidupan Anda, mencari peruntungan supaya hidupnya bisa sukses, supaya banyak bisa diterima di dalam kondisi situasi apapun, dan berkembang secara wawasan pengetahuan, pengalaman hidup, tantangan-tantangan yang Anda coba hadapi, dan ini yang akan mengantarkan Anda pada proses kehidupan menuju pada hidup yang sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Knight of Pentacles, kesatria koin, elemen tanah. Anda sedang dari kejauhan menunggu kabar yang bahagia, menunggu konfirmasi, menunggu kepastian sebuah order bisnis, menunggu kepastian perpanjangan kontrak, menunggu kepastian memutuskan tetap di sini atau kembali kepada asal mula Anda tinggal. Misalnya Anda sedang di luar negeri, Anda sedang mikir memutuskan saya perpanjang kontraknya atau saya pulang aja ke tanah air misalnya. Atau mungkin saat ini Anda sedang ada penawaran, Anda sedang menunggu kabar apakah customer Anda ACC atau ada proses tawar menawar lagi nih, minta diturunkan harganya per item. Nah, ini yang sedang Anda tunggu prosesnya, dan Anda mengerjakan sesuatu yang tentunya hampir mirip, jadi kayak menebar peruntungan, tinggal mana yang akan menjadi satu kejadian yang pasti atau kontrak yang pasti. Dan ini harus diupayakan terus, penawaran-penawaran, menebar jala, ikannya banyak gitu ya. Ini yang akan membuat hari Anda setiap hari semangat untuk menjemput rezeki yang halal tentu. Buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda sedang serius menapaki kehidupan agar Anda berdua pasangan selalu merasa seiring, sejalan, sehati, sejiwa, dan apa yang menjadi fokus hidup Anda berdua selalu disepakati bersama. Ini yang bisa membuat hubungan Anda dengan pasangan solid. Jadi kalau ada yang sedang risau, galau karena adanya perbedaan pendapat atau perselisihan yang tak kunjung usai, jalan satu-satunya adalah konsolidasi untuk saling sama-sama memahami ada yang harus diperbaiki untuk bisa rukun lagi ya. Dan buat yang saat ini sedang melakukan pendekatan, nggak ada salahnya untuk mencoba sering membangun komunikasi yang sehat sehingga dia melihat bahwa Anda serius. Terus melakukan upaya-upaya agar hubungan komunikasi itu dimaintain dengan baik, intens ya, dan arah obrolannya itu jelas dan mengarah kepada hal-hal yang positif, dan ini biasanya akan membuat hubungan Anda dengan seseorang tersebut lama-lama ada kedekatan yang tidak bisa dipisahkan lagi, dan biasanya mengarah kepada penyatuan cinta ya. Dan untuk yang belum ada siapapun, ini adalah gambaran di mana Anda selalu mengikhtiarkan apapun yang berkaitan dengan penambahan income atau kerezekian yang bertambah dengan ikut serta dalam kegiatan yang bermanfaat dan mengembangkan potensi diri Anda dalam melakukan berbagai aktivitas ya. Oke, dari apa yang dibahas, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi private bisa kontak asisten saya Mbak Tati
Untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Terat pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.